Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Al-Kalam, kanal kajian ilmu agama. Tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa pentingnya toleransi bagi umat Islam? Kalau ternyata toleransi itu bukan bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita diskusikan pada video kali ini. Kata toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada tiga makna. Yang pertama, sifat atau sikap toleran. Yang kedua, penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dan yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam batas ukuran kerja. Nah, kita biasanya memaknai kata toleransi itu pada definisi yang ketiga ini. Kita yakin bahwa ajaran agama atau ajaran orang lain itu menyimpang, tapi kita tolerir. Sama seperti istilah dalam bahasa Indonesia yang mungkin sering kita gunakan. Toleransi keterlambatan selama 15 menit. Pada dasarnya, terlambat itu adalah sesuatu yang buruk, tapi kita tolerir karena ada alasan-alasan yang melatar belakanginya. Demikian biasanya kita menggunakan kata toleransi, bahwa kamu menyimpang, tetapi saya menghormati itu, tetapi kamu jangan mengganggu keyakinan saya. Ketika kamu mengganggu, maka saya akan bergerak. Sampai di sini kita lihat bahwa toleransi nampaknya indah dan baik. Tetapi kalau kita dalami lebih jauh lagi, ada celah yang harus kita perhatikan, yaitu saling memahami. Seringkali kita buru-buru mengatakan, "Oh, kita toleransi," sehingga kita enggan untuk berdiskusi. Misalnya, kita mengatakan, "Kami toleran, tapi kalian harus ikuti aturan main kami. Kalau tidak, ya kalian pergi saja atau kalian harus dihukum." Nah, ini kan berarti minoritas itu harus mengikuti hukum mayoritas. Padahal seharusnya toleransi itu mengayomi semua pihak, baik minoritas maupun mayoritas, semuanya terayomi dan bisa saling memahami. Lantas, bagaimana sebenarnya spirit toleransi yang diajarkan oleh Nabi? Sebagai suri tauladan bagi umat Islam, tentu kita akan belajar banyak dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mari kita simak nasihat Nabi Muhammad kepada kita terkait toleransi. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samhah." Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang lurus lagi terbuka. Ada satu term yang menarik untuk kita diskusikan dari hadis tersebut, yaitu kata as-samhah, yang seringkali digunakan juga kata yang padanannya adalah at-tasamuh, yang bermakna toleran atau terbuka menghadapi perbedaan. Oleh karena itu, dari hadis tersebut, kita dapat pahami bahwa esensi dasar dari satu agama itu adalah at-tasamuh, toleransi, keterbukaan, saling menghargai di tengah perbedaan. Jadi toleransi itu bukan sekedar melihat persamaan-persamaan yang ada. Buat apa kita toleransi kalau kita sudah sama? Justru memahami perbedaan. Dalam bahasa Al-Quran, kita kenal bahwa perbedaan suku, bahasa, dan juga bangsa itu diciptakan oleh Allah agar kita saling kenal mengenal. Lita'arofu. Nah, kalau kita lihat sejarah Nabi, sebenarnya ada nggak sih contoh-contoh atau potret-potret kehidupan Nabi yang penuh dengan toleransi? Justru sangat banyak. Namun, mirisnya, yang sampai kepada kita justru narasi-narasi kekerasan dan peperangan. Bayangkan mungkin kita lebih hafal perang-perang Nabi daripada
siapa saja tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang dijumpai oleh Nabi ketika beliau hidup. Padahal, kalau kita mau kalkulasikan secara matematis, perbandingan antara peperangan Nabi dan kehidupan Nabi tanpa peperangan itu berbanding 99% dan 1%. 1% atau sekitar 80-an hari Nabi melewati kehidupannya dengan peperangan, sedangkan 8 ribuan hari lebih Nabi menjalaninya dengan penuh kedamaian. Dengan kata lain, sebenarnya Nabi menjalani hidup dengan penuh damai dan kebersamaan. Dalam satu riwayat misalnya, pernah satu ketika Nabi sedang bercengkrama dengan para sahabatnya. Lantas ada satu rombongan yang membawa jenazah dan melewati majelis Nabi. Lalu Nabi pun berdiri menghormati jenazah tersebut. Sahabat terheran dan kemudian bertanya, "Wahai Nabi, bukankah jenazah yang lewat itu adalah orang Yahudi?" Lantas apa yang dijawab oleh Nabi? Bukankah dia juga manusia? Sampai di sini kita ketahui bahwa kehidupan Nabi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau meminjam istilah dari Habib Ali Al-Jufri, al-insaniyah qablat tadayun, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Kisah lain adalah penerimaan Nabi kepada satu rombongan Kristen Najran ketika Nabi hidup di Madinah. Satu ketika Nabi didatangi oleh 60 orang Kristen dari Najran. Di antara 60 orang itu ada 14 orang tokoh penting dan 3 di antaranya bahkan tetua adat, pemimpin adat atau pemimpin masyarakat saat itu. Kemudian satu yang lagi adalah pemimpin daerah, pemimpin pemerintahan, dan yang satu lagi adalah pemimpin spiritual atau seorang pendeta. Bukan hanya menerima kunjungan orang-orang Kristen Najran ini, tapi Nabi juga mempersilahkan rombongan ini untuk beribadah di Masjid Nabawi ketika masuk waktu ibadah mereka dengan tata cara ibadah mereka sendiri. Setelah beribadah, kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog antara pemuka-pemuka dari Najran dan juga Nabi Muhammad. Ini juga menjadi potret bagaimana Nabi Muhammad rukun dengan umat-umat beragama lainnya. Dan inilah seharusnya toleransi yang kita bangun. Toleransi yang didasarkan pada semangat dialog, saling mau memahami satu sama lain. Dari perjumpaan tersebut, kita juga belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan nilai-nilai yang toleran. Toleran bukan berarti hidup masing-masing dan enggan untuk berinteraksi dengan yang lain. Justru toleransi itu adalah kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kita mau keluar dari lingkungan sekitar kita untuk melihat bahwa ada orang-orang yang beragam di luar lingkungan kita. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi berdialog dengan Kristen Najran, dengan orang Yahudi dan komunitas-komunitas yang lainnya. Kita mau belajar tentang iman-iman yang lain, bukan berarti kita akan pindah agama. Ini yang mungkin sering disalahpahami. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama. Justru toleransi bertujuan untuk kita saling memahami. Saling memahami bukan berarti kita mengimani. Ketika orang-orang non-muslim di luar sana misalnya memahami betapa pentingnya sosok Nabi Muhammad dan larangan menggambar karikaturnya, maka tentu tidak akan ada hinaan-hinaan ataupun gambaran-gambaran Nabi Muhammad yang menyakitkan umat Islam. Begitu pula kita sebagai umat Islam misalnya, ketika kita tahu posisi Yesus dan Maria atau Isa dan Maryam dalam iman teman-teman Kristiani, maka tentu tidak ada candaan. Ketika Tuhan itu punya anak, lantas bidannya siapa? Oleh karena itu, toleransi bukanlah mengaburkan iman, bukan juga menyamakan agama. Justru semangat toleransi adalah saling memahami. Saya paham bagaimana posisi Isa dalam kekristenan, tetapi saya tidak mengimaninya. Saya cukup memahaminya saja. Memahami bukan berarti mengimani.
Tetapi keimanan sudah pasti harus dilandaskan pada pemahaman yang benar. Yang terpenting dari itu semua adalah ajaran universal dari seluruh agama dan juga kepercayaan. Sebagaimana kita mau dihargai, maka kita pun harus menghargai orang lain. Imam Ali karramallahu wajhah pun menegaskan, yang bukan saudaramu dalam keimanan adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.